Jadi ini adalah Vio UTWS 3 gitu ya. Ini adalah salah satu adaptor true wireless dari Vio yang ya lu bisa ganti gitu ya IM-nya gitu ya, nggak seperti true wireless pada umumnya. Namanya juga true wireless adapter ya. Um, dan dibandingin sama true wireless adapter lain-lain yang gue pernah coba, sejauh ini satu-satu true wireless adapter yang gue bisa rekomendasikan gitu ya. Gue punya sejarah yang cukup panjang sama true wireless adapter. Kalau lu mungkin ada di grup audio kayak Hore gitu ya, gue termasuk salah satu orang pertama yang megang itu TRN BT20 pas awal-awal launching itu kayak tahun 2019 kalau nggak salah gitu ya. Itu pas harganya itu kayak cuma masih 300 ribuan, dan itu luar biasa ampasnya, bener-bener ampas banget. Itu 300 ribu yang gua bener-bener sesalkan gitu ya. um, Koneksinya jelek, noise floor-nya tinggi, powernya pun agak dipertanyakan gitu ya. Dan itu bener-bener 300 ribu yang terbuangkan lah gitu ya. Setelah itu gua juga beli TRN BT20S yang 500 ribuan, dan itu ternyata juga sama sampahnya. Gue beli Fostex TM2 yang 4 juta lebih gitu ya, dan itu pun gak lebih baik. Noise floor rate sangat tinggi, tapi setidaknya koneksinya cukup stabil gitu ya, walaupun memang dia terbatas cuman sama AAC. Kalau nggak salah aptX kayaknya dia ada gitu ya, cuman gue lupa. Pokoknya komplain terbesar gue sama Fostex TM2 adalah ukuran dan noise floor-nya yang tinggi buat IM gue gitu. Dan setidaknya buat gue secara standar pun, secara amplifikasi dalam bentuk apapun, mau dongle kayak amp kayak combo unit kayak atau apapun, semua true wireless adapter sampai saat ini gitu ya, sampai si UTWS 3 noise floor-nya luar biasa tinggi ya. Kalau lu dengerin lagu-lagu yang banyak bagian yang agak tenang gitu ya, lagu klasik segala macam, lu pasti bakal dengar ada suara gitu ya. Tapi tidak demikian dengan si UTWS 3 gitu ya. Noise floor itu di ranah yang gue bisa bilang dapat diterima, dan karena itu juga ini mungkin salah satu faktor terbesar kenapa gue merasa si UTWS 3 ini merupakan opsi yang sekarang bisa dibilang viable gitu ya, bisa diterima. Nah, tentunya selain masalah noise floor juga, koneksi dan kekuatan koneksi si UTWS 3 ini juga cukup bagus menurut gue. Gue jarang banget dapat masalah drop connection atau apapun segala macam gitu ya. Dan memang si UTWS 3 ini juga dia ada support kayak macam apa itu namanya, True Wireless aptX Plus, True Wireless Plus something lah nama kodeknya. Entah kenapa gue tiba-tiba lupa. Dimana semestinya setiap masing-masing True Wireless ini kiri dan kanan itu connect secara individu ke HP lo gitu ya. Pada True Wireless standard gitu, kayak di Shure True Wireless Adapter dan si TRN BT20S Pro ini gitu ya, mereka tuh masih menggunakan slave master system. Apa itu artinya? Berarti cuman salah satu bagian dari kiri atau kanan itu sebenarnya yang connect ke HP lo, dan adapter sebelahnya lagi itu connect ke adapter yang satu lagi itu yang connect ke HP lo gitu ya. Jadi kalau yang adapter masternya ini kehilangan koneksi, yang sebelahnya juga bakal hilang koneksi. Yang sebelahnya hilang koneksi, yang masternya belum tentu gitu ya. Dan kadang gitu ya, tergantung adapternya seberapa jeleknya. Mungkin ini kualitasnya agak gacha juga ya karena Chi-Fi ya. Tapi kebetulan unit yang gue dapet kayaknya konsisten sampah semua gitu ya. Kadang tuh mereka tuh bakal bisa kayak kiri nyala, kanan nyala, kiri kanan gonta-ganti nyala, panning gak jelas gitu suaranya. Koneksinya tuh gak stabil ya kan. Tapi nggak begitu halnya dengan si UTWS 3. Ini UTWS 3 memang sesekali banget kayak mungkin sekali sehari, kadang 2 kali sehari gitu ya, bakal ada drop koneksi atau dia bakal kayak ada lag-nya gitu lah, kirinya bakal lebih duluan suara dibanding kanannya sepersekian detik lah gitu kan. Kecil banget, tapi lu pasti bakal berasa kok terjadi. Tapi jarang banget lah. Kayak ini tuh di level True Wireless yang lain yang secara umum ini juga kayak macam Galaxy Buds dan lain-lain gitu ya. Dan menurut gue itu suatu hal yang baik, berarti dia tuh udah sampai standar dimana dia bisa bersaing kayak macam level konektivitasnya kayak macam Galaxy Buds dan lain-lain gitu ya, dibanding kayak macam si Shure
punya true wireless adapter dan si TRN punya wireless adapter. Yang dua-duanya nih sampah banget. Dan by the way, gue bakal jual nih true wireless adapter, dan ya lu tau lah opini gue terhadap kedua wireless adapter ini. Jadi gue juga nggak tahu kenapa lu bakal mau beli. Gue tetap mau jual karena gue kebanyakan barang, dan gue nggak pakai juga. Si Shure ini punya power yang lebih gede dibanding si UTWS 3 ini. Begitu juga dengan si TRN. TRN juga punya power lebih banyak, lebih besar daripada UTWS 3. Tapi dia nggak punya power lebih banyak pada si Shure. Shure itu paling gede powernya, ya kan? Tapi bentuknya juga paling aneh, paling nggak nyaman. Dan kadang-kadang aku pakai ini buat power headphone, karena memang dia punya power segitu banyak ya. Cukup buat power headphone yang cukup efisien. Gue power pakai adapter gitu, gue colok headphone. Tapi memang koneksinya nggak stabil, dan sangat mengganggu jiwa gue gitu ya. App-nya juga luar biasa sampah. App-nya bener-bener jelek banget si Shure ini. Si TRN ini nggak punya app, lu nggak bisa ubah apa-apa di sini. Si Shure tuh lu bisa ubah konfigurasi sesuatu, dimana lu tuh bisa pilih ayam Shure apa yang lu lagi koneksi gitu ya. Lu nggak punya setting default gitu ya, karena si Shure itu berasumsi kalau lu beli adapter ini, lu pasti bakal pakai ayam Shure, karena memang setahu gue by design itu tujuannya. Tapi ya gue juga nggak tahu dia ubah apaan gitu ya. Setahu gue sih FR segala macam nggak diubah ya, cuma nggak tahu lah. Tapi toh untungnya produk ini jelek, jadi gue nggak terlalu perlu pusing, gue nggak perlu critical listing gimana, nggak worth it gue bikin review penuh buat ini. Ya udahlah, kita lupakan saja ini dua. Jadi mending kita lanjut ngomongin soal si UTWS 3 ya. Si UTWS 3 seperti tadi gue bilang, noise floor rendah, koneksi stabil. Dan by the way, kalau misalkan lu pakai HP lu kayak HP gue gitu ya, yang masih nggak support True Wireless Plus, dan berarti lu masih connect dengan sistem master slave, ada satu tips dan trik yang gue bisa ya gue nggak bisa demonstrasi juga sih, gak susah demonstrasinya. Tapi intinya adalah kalau lu pengen nambahin range gitu ya dari True Wireless ada ayam lu gitu ya, ini biasa yang gue pakai kalau misalnya gue lagi bersih-bersih sekitar rumah atau gue lagi banyak keliling rumah gitu ya. Gue cuma bakal pakai sebelahnya gitu ya. Gue bakal pakai yang slave-nya. Masternya gue bakal taruh kira-kira di tengah rumah gue gitu ya, dimana dia masih punya koneksi yang stabil ke HP gue, dan slave-nya itu masih punya koneksi yang stabil ke masternya. Dengan demikian gue bisa punya maksimum range kira-kira dari yang gue tes 18 meter masih stabil, dimana standarnya mesti cuma bisa 10 meteran, karena si masternya itu kan berfungsi sebagai semacam relay point gitu ya. Dan entah kenapa tampaknya koneksi dari master ke slave itu lebih jauh kemampuan jaraknya dibanding dari HP ke masternya. Gue juga nggak paham kenapa, tapi begitulah. Oke. Balik ke topik masalah soal suara. Si UTWS 3 ini pada dasarnya suaranya lumayan warm. Untuk masalah detail segala macam ya sebatasnya lu bisa dengerin pakai aptX lah ya. Cukup oke, sangat memadai menurut gua. Apalagi kalau lu pakai TWS ya, lu pasti tidak berekspektasi lu mendapatkan suara yang super detail kayak macam lu pakai kabel atau deck dongle segala macam gitu ya. Tapi menurut gua untuk sebagian besar orang, atau malah menurut gua untuk hampir semua orang, gua cukup yakin ini masih sangat memadai gitu ya. Detail retrieval-nya memang agak dihaluskan dikit. Detail itu agak nggak terlalu maju gitu ya, dibanding kayak macam kan apa sih deck dongle kayak Apple dongle segala macam atau kabel secara umum gitu ya. Tapi detail masih ada, nggak hilang gitu ya. Tapi memang sekali lagi suaranya agak warm, dan mungkin beberapa orang tuh nggak suka hal tersebut gitu ya. Selain itu, suara di si UTWS 3 ini untuk masalah volume gitu ya, si Vio itu punya app gitu. Dia punya app yang semoga gue bisa connect. Hore, gue bisa connect. Oke, confirm. Lu bisa setting EQ. Oke, jadi kalau misalkan menurut lu ini agak terlalu warm, ya lu bisa kecilin treble-nya segala macam. Tapi memang app-nya ini agak aneh.
gua cuma bisa ubah sesuai dengan presetnya gitu ya, yang udah terdefinisikan. Terus nanti gue baru bisa ubah sebagian dari frequency bandnya. Gue juga nggak tahu kenapa begitu, kayak terbatas cuma sama 5 doang. Mungkin bakal diupdate dan lu bakal dapat EQ band yang lebih banyak gitu ya, kayak 16 band lah minimal. Apalagi kalau lu bisa ganti Q factornya, menurut gue itu suatu hal yang sangat mantap kalau bisa. Tapi entah kenapa ini nggak bisa di app-nya. Semoga aja mereka bakal update di masa depan. Mungkin masalah processing power atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya tampaknya ini ada potensi gitu ya. Tapi ya setidaknya so far cuma itu doang batasannya. Nah, hal lain untuk masalah suara di UTFS 3, entah kenapa suaranya itu dibagi oleh 3 jenis volume. Lu punya volume secara umum, jadi kayak media dan lain-lain, itu ada 26 step. Volume untuk notifikasi segala macam 26 step. Tapi volume untuk telepon entah kenapa cuma 20 step. Gue juga gak paham kenapa begitu. Dan volume dari 6 ke 7 buat teleponan itu, 6 itu terlalu kecil, 7 tuh agak terlalu gede buat gue. Agak disayangkan gitu ya. Dan lu juga bisa set channel balance-nya di sini. Kiri kanan lu bisa ini ada beberapa step. Cuman 5 step doang, kiri atau kanan gitu ya. Kalau misalkan ayam lu imba atau kuping lu imba gitu ya, jadi lu bisa set di sini. Sangat menarik menurut gua. Button juga segala macam lu bisa gonta-ganti fiturnya. Dan lu bisa set idle-nya. Jadi kalau misalkan dia nggak play lagu apa-apa, dia bakal mati. Atau kalau dia nggak koneksi, kalau nggak salah. Kalau dia tidak kekoneksi sama apapun selama sekian menit, dia bakal mati gitu. Oke. Selain itu, selain suara, koneksi segala macam, dan sejauh ini semuanya oke gitu ya. Yang mungkin kurang oke dan mungkin yang bakal membuat lu ragu beli gitu ya, kalau lu punya ayam yang cukup gede. Dan kalau lu perhatikan gitu ya, Z1R yang gue pakai di sini, Z1R itu ayam yang besar sekali, sangat besar. Ya gue bilang lah ukurannya kayak kira-kira kayak CIM pada umumnya gitu ya, cukup besar, cukup bongsor. Tetapi sayangnya, walaupun shellnya si Vio UTWS 3 ini gede gitu ya, lu bandingin aja nih sama si Shure, dia memang lebih, ya Shure memang paling gede sih, paling lebar gitu ya. Dibanding BT 20S Pro, dia juga lebih besar sebenarnya. Ini cuma gara-gara layer fabric nggak guna gini, makanya kelihatannya lebih gede. Tapi lu kalau bandingin kayak misalnya True Wireless pada umumnya, UTWS 3 ini segede gaban kayaknya case rasanya. Ya nggak? Ini bukan sesuatu yang sangat portable gitu ya. Dan walau dia segede ini, lu kalau punya CIM, ada besar kemungkinan kalau dia non MMCX, kalau misalkan lu beli yang versi 2 pin, dan by the way konektornya lu cuma fixed ya, lu kalau beli nggak bisa diganti konektornya. Jadi perhatikan hal tersebut, nggak seperti si 20S Pro dimana lu bisa gonta-ganti konektornya dengan lu beli online. Kita singkat gue kalau salah ini bisa dicabut, nah tuh bisa dicabut kan. Kalau si UTWS 3 nggak bisa gitu ya. Jadi lu beli sekali udah fix gitu doang. Kalau misalnya lu punya CIM 2 pin katakanlah ya, dan ukurannya segede Z1R kasarnya, lu kemungkinan besar lu nggak bakal bisa tutup case ya kan. Karena si Z1R ini MMCX, gue bisa puter IM ya, sehingga dia bisa masuk, no problem. Tapi kalau misalnya lu punya IM 2 pin dan IM itu tebel gitu ya, kayak si Z1R ini, lu nggak bisa tutup kayak sini. Dan kalau lu paksa tutup, ya ujung-ujungnya atasnya bakal lecet, ya kan? Sangat disayangkan menurut gua. Jadi kalau lu punya IM yang besar dan 2 pin, mungkin lu mau cek dulu apakah IM lu bakal muat sama sekali atau enggak, gitu ya. Dan ngomong-ngomong masalah soal besar, si UTWS 3 ini adaptornya ini menurut gua cukup gede. Sebenarnya nggak terlalu berat, cukup berat, tapi nggak terlalu berat. Gitu ya, nggak kayak si EONIC 215 ini. Mungkin juga gara-gara masalah fitnya gitu ya. Sebenarnya gue belum ngukur beratnya lebih berat si EONIC punya atau ini punya. Tetapi secara feeling kalau dipakai si Vio punya ini dirasa lebih terdistribusi bebannya dibanding si Shure punya. Ini earhooknya juga bendable, memorinya nggak terlalu kuat. Jadi lu ubah-ubah gini
bakal retain tapi cuma sedemikian rupa gitu ya. Cukup oke lah menurut gue untuk penggunaan. Biasa sih gue bakal bengkokin ke dalam gini. Ini bentuk paling nyaman buat kuping gue gitu ya. Dan memang karena bentuknya yang cukup besar gini gitu ya, yang kebetulan karena ayam yang gue pakai juga cukup berat, kalau gue jalan dia agak ngedol-dol gini karena dia nggak benar-benar pas banget di kuping gue. Agak annoying sebenarnya kadang, tapi asal gue nggak jalan cepat atau gue nggak lagi olahraga segala macam, gue nggak merasa ada masalah apa-apa gitu ya. Kebetulan kapan hari itu gue sempet perlu pakai si UTWS 3 ini dan si Z1R sambil nge-gym karena gue ada meeting mendadak dan kebetulan gue nggak punya true wireless apapun yang gue bawa. Gue nggak bawa true wireless pada saat itu lah. Kebetulan cuma ada ini doang. Jadi gue terpaksa pakai ini buat gym dan itu bukan pengalaman yang seru, bukan pengalaman yang baik gitu ya. Dia kayak apa ya, sealnya tuh pecah, ngesil dan dongle-nya itu agak jalan kemana-mana gitu deh. bukan pengalaman yang baik. Jadi kalau lo mau pakai ini buat olahraga, gue sarankan mending jangan cari ayam true wireless yang lebih pas lah buat olahraga gitu ya, kayak macam si Beats yang apa itu yang buat sport, gue lupa, Power Beats atau apa gitu namanya. Itu lebih pas lah. Ya. Selain itu, satu hal lagi yang gue pengen ngomongin adalah masalah build quality si case ini sendiri. Memang bongsor segala macam. Harganya cuma 1 jutaan. Ya, nggak cuma juga sih, 1 jutaan lumayan banyak duit ya. Tetapi secara feelnya bener rasanya kayak sesuatu yang lebih mahal, jauh lebih mahal rasanya. Hinge-nya itu cukup oke, dia nggak rattly gimana. Dan kalau lu tutup suaranya itu, mantap. Kayak suara pintu mobil mahal gitu ya. Dan lumayan oke suaranya. Dan casingnya pun terbuat dari materi yang enak untuk dipegang. Touch and feel-nya cukup oke gitu ya. Nggak berasa murahan. Dan ini memang cukup berat. Itu bisa menjadi con buat beberapa orang. Beberapa orang bakal mending pilih sesuatu yang lebih enteng. Tapi menurut gue mengingat ukurannya udah gede gini, ya udahlah agak berat dikit, malah jadi berasa lebih premium gitu ya. Dan gue belum coba jatuhin sih. Cuma gue rasa ini kayaknya bakal cukup kuat kayaknya. Gue belum coba. Karena kemungkinan gue bakal jual ini lagi. Karena gue akhir-akhir ini jarang pakai gitu ya. Gue lebih banyak pakai kabel akhir-akhir ini karena jarang keluar. Tapi ya menurut gue secara overall si Vio UTWS 3 ini sintake per saat ini gitu ya. Dan setahu gue bentar lagi UTWS 5 tuh bakal rilis dan katanya itu bakal powernya lebih banyak. Tapi sampai saat itu UTWS 3 ini merupakan satu-satunya solusi true wireless adapter yang relevan menurut gua. Sisanya semuanya sampah. Kalau lo butuh true wireless adapter untuk IM lo, gitu ya, UTWS 3 ini adalah jawabannya. Opsi yang lain saat ini jangan dipandang, UTWS 3 aja. Dan seperti biasa, video ini nggak ada disponsori apa-apa. Gue beli ini pakai duit gue sendiri karena gue pengen tahu banget apa sih perkembangan true wireless adapter sejauh ini. Dan gue senang banget bahwa gue tidak dikecewakan kali ini. Dan ya, itu aja reviewnya untuk kali ini. Dan see you guys next time.